Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kembali kita bisa berjumpa dalam Rabu Teduh. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, Tuhan akan memberikan berkat, kekuatan dan kesehatan, hati dan sukacita. Dan berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan membuat semua yang kita lakukan menjadi baik dan berhasil. Puji Tuhan, mari kita akan mulai persekutuan kita dengan doa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Engkau melihat kerinduan hati kami untuk menyembah, memuliakan Engkau saat ini. Kau hadir bagi kami dimanapun kami berada, dan Engkau memberkati kami semua. Terimalah pujian yang kami naikkan, terimalah sembah yang kami berikan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Marilah kita akan memuji Tuhan yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang begitu setia dalam kehidupan kita. Dan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Dalam pujian ini mengatakan Allah yang setia, Allah yang mulia. Memang kita menyembah kepada Tuhan yang luar biasa dalam kekuasaannya, dalam kasih sayangnya, dan juga dalam kebaikannya bagi kita. Tetapi lebih daripada itu, Dia adalah Allah yang harus kita puja. Dia adalah Allah yang harus kita tinggikan, karena Dia adalah Allah di atas segalanya. Pujilah nama Tuhan, biar hari ini kita bersehati dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian, selidiki hatiku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah
aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang setia. Salah satu bukti Dia adalah Tuhan yang hidup. Bukti bahwa Dia adalah Allah yang setia adalah Dia berjanji akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bahwa Tuhan sudah menepati janjinya. Melalui Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi penebus dosa kita. Allah telah menepati janjinya bahwa Dia mau menyelamatkan kita. Bahkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan oleh sebab itu, maka kita harus setia kepada Tuhan. Kata setia, setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berpegang teguh pada janji, patuh dan taat. Setiap yang dikatakan setia, maka ada janji yang harus diucapkan. Kalau kita katakan Allah kita Allah yang setia, Dia sudah lebih dulu berjanji kepada kita melalui firman-Nya. Dia berjanji untuk menyertai, melindungi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan itu sudah ditepati. Itulah sebabnya Tuhan kita disebut Allah yang setia. Di dalam firman Tuhan kita melihat ketika Tuhan berjanji kepada umat pilihannya bahwa mereka akan dibebaskan dari perbudakan. Mereka diberikan tanah perjanjian yang subur, yang makmur, yang baik. Dan semua itu digenapi oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau setia kepada Tuhan, maka kita juga harus berjanji untuk menjadi anak Tuhan yang mengasihi Dia. Bagaimana supaya kita bisa menepati janji kita? Maka firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita. Nanti kita akan melihat firman Tuhan. Kita membuka di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Puji Tuhan, ya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia tahu kita mungkin tidak bisa langsung melakukan perkara yang besar, atau mungkin kita harus mungkin kita akan mengalami kesulitan kalau kita harus melakukan yang besar. Tapi Tuhan memberikan perkara yang kecil yang mampu untuk kita lakukan bagi Dia. Apa perkara kecil yang bisa kita lakukan? Kita percaya bahwa Tuhan adalah segalanya. Kita berjanji kepada Tuhan, keuangan boleh berkurang, keuangan kita boleh kekurangan, tetapi kita tetap setia. Itu adalah perkara kecil yang mudah untuk kita lakukan. Kesehatan, bukan hanya waktu kita sehat, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami penyakit, kita mengalami sakit, keluarga kita sakit, tetapi kita tetap mengasihi Tuhan, itu adalah perkara kecil, tetapi kita bisa setia di dalam perkara yang kecil. Ketika kita sakit, itu adalah perkara yang kecil, tetapi kita bisa benar di dalam perkara yang kecil, sehingga kita bisa tetap mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan doa dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan doa kita melihat ada 3 hal jawaban doa. Doa yang dijawab oleh Tuhan, puji Tuhan. Semua orang kalau doanya dijawab pasti bersyukur dan berterima kasih. Bagaimana dengan doa yang belum dijawab oleh Tuhan? Saudara, kita kadang-kadang harus berdoa dengan bertekun, ya, dan kita belum mendapatkan jawaban. Artinya jawaban doanya adalah doa yang belum dijawab. Apakah kita bisa tetap percaya walaupun doa kita belum dijawab? Waktu kita punya masalah, pasti kita berdoa, tetapi jawabannya belum ada. Kita berdoa agar terjadi perubahan pada anak-anak kita. Tidak langsung anak-anak kita berubah, tapi apakah kita tetap percaya akan kuasa doa? Kalau kita percaya akan kuasa doa, maka kita akan menjadi orang yang tekun di dalam berdoa kepada Tuhan. Demikian juga kalau doa yang tidak dijawab kepada Tuhan, kita percaya kalau Tuhan tidak menjawab kita, itu artinya Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Dia Maha Tahu, Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Bisa saja kita salah memilih, bisa saja kalau apa yang kita minta itu justru akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita jauh daripada Tuhan. Sehingga kalau jawabannya adalah tidak, maka kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil ini, doa dijawab kita setia, doa belum dijawab kita setia, doa tidak dijawab pun kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga akan belajar dari kehidupan Yesus Kristus. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu apa yang harus kita lakukan ketika kita percaya dan setia kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes 4 ayat 34. Ya. Yohanes 4 ayat 34. Ya, silakan. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan kepada murid-muridnya, makananku. Artinya di sini kita melihat apa arti makanan. Makanan adalah sesuatu yang diinginkan, dibutuhkan. Ya, orang tidak akan kuat kalau dia tidak makan. Berpuasa pun pasti ingin berbuka, dan waktu buka pasti dia mencari makanan. Artinya yang diperlukan untuk kita bisa bertahan untuk selama-lamanya adalah
makanan. Tetapi Yesus katakan di sini yang membuat Yesus bisa bertahan adalah melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi satu teladan bagi kita melalui kehidupan Kristus. Mari jadikan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, menyelesaikannya dengan baik, tugas-tugas yang Tuhan berikan, itu yang akan membuat kita segar secara rohani. Itu yang membuat kita setia mengiring kepada Tuhan. Banyak kita melihat ada orang juga yang akhirnya tidak bisa bertahan. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Karena mereka tidak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Hari ini penting bagi kita untuk menemukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan bagi Dia. Jika saudara dipanggil untuk bersaksi, maka bersaksilah bagi Tuhan. Jika saudara dipanggil untuk berdoa, setialah dalam berdoa kepada Tuhan. Jika saudara dipanggil dan dipilih untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka pujilah dan muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Jika saudara diberikan Tuhan tugas untuk bekerja dengan tangan, maka berikanlah yang terbaik pekerjaan tanganmu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau melakukan apapun dengan tanganmu, semua adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika Tuhan memberikan engkau kaki untuk engkau melangkah, untuk engkau bergerak, untuk engkau bisa berkunjung, untuk bisa menolong siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kehidupanmu, maka lakukanlah langkah kakimu untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun mungkin naik kendaraan, naik motor, naik bis, atau naik apa saja. Tetapi ketika saudara berjalan, meninggalkan tempat tinggal saudara untuk mengunjungi saudara seiman, untuk menjadi berkat bagi mereka, maka saudara sedang melakukan pekerjaan yang Tuhan mau saudara kerjakan. Simple, sederhana. Waktu yang Tuhan berikan, jangan disia-siakan. Marilah kita jadi orang yang setia. Tidak susah untuk mengerti kehendak Tuhan. Berdoalah, mendekatlah kepada Tuhan. Maka kita akan menemukan Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan menyembah Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Jadi kita sudah lebih dulu menerima kasih dari Tuhan. Lagu ini mengatakan lebih tinggi dari langit biru. Waktu kita memandang kepada langit, langit begitu tinggi, langit begitu luas. Demikianlah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara diizinkan pergi ke pantai, saudara bisa melihat lautan itu dalam sekali. Dan kasih Tuhan jauh lebih dalam daripada lautan. Betapa besarnya Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita harus akui setiap hari kita diberkati Tuhan. Amin. Dan apa yang Tuhan pikirkan, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Inilah iman percaya kita. Kita percaya Tuhan setia, Dia mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Dengan sungguh-sungguh katakan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sepakat, selain puji dan sepakat, selain puji dan sepakat. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti renungan yang kita sudah baca bersama-sama, kita boleh berjanji untuk setia kepada Tuhan. Kita berjanji untuk mengasihi Tuhan. Kita berjanji untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mau membalas walaupun kami tahu kami tidak bisa membalas semuanya Tuhan. Tapi kami boleh melakukan panggilan-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Buat tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami mau lakukannya Tuhan untuk kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Setiap mulut kami Tuhan akan selalu memuji, bersaksi, menceritakan tentang Yesus Tuhan, Juru Selamat manusia yang telah menebus dosa manusia karena kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Pikiran kami, segenap kehidupan kami selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, apapun yang kami lakukan pekerjaan kami dengan tangan kami, dengan perbuatan kami, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa agar sepanjang kehidupan kami selanjutnya, kami boleh melakukan tugas daripada-Mu dengan setia Tuhan. Walaupun kami ada di berbagai tempat, ada yang di kantor, ada yang di rumah, ada yang di dalam perjalanan. Tuhan, kami rindu untuk melakukan kehidupan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah kami kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami bertekun dengan setia. Tidak hanya bisa memulai, tetapi kami bisa setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami yang bekerja. Berkatilah setiap yang ada di rumah dalam segala aktivitasnya. Berkatilah para orang tua. Berkatilah setiap anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil. Berikanlah kami kesehatan. Berikanlah kami kecukupan. Jauhkanlah kami daripada pencobaan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat persekutuan bersama dengan Engkau yang begitu indah pada saat ini. Dan saat kami akan kembali dalam kehidupan aktivitas kami selanjutnya, kami percaya Tuhan tetap setia bersama dengan kami. Akhirnya kami boleh berkata, segala puji, segala hormat, kemuliaan adalah hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.